Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Triana, saya dari kelas R4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat pesan. Dalam evolusi kehidupan manusia, awalnya manusia menyampaikan pesan-pesan melalui bahasa isyarat berupa mimik, gerak-gerik, dan kemudian pesan-pesan yang berasal dari mulut. Namun mimik, gerak-gerik, dan pesan-pesan yang berasal dari mulut tersebut tidak dapat memuaskan kebutuhan manusia untuk berinteraksi. Dibutuhkan suatu dorongan dari akal pikiran dan untuk melahirkan suatu bahasa lisan yang kemudian diikuti oleh bahasa tulisan. Bentuk-bentuk pesan tersebut tidak akan berarti tanpa memaknainya. Untuk itu manusia menciptakan tanda-tanda pesan sebagai tanda mengubah pesan yang abstrak menjadi pesan yang konkret. Menurut Huta Suhud tahun 2002 dapat berbentuk yang pertama itu berbentuk umum dan khusus, dan yang kedua itu verbal dan non verbal. Sebagai tanda retorika dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu umum, adalah tanda pesan yang digunakan untuk menyeluruh, yang tujuannya menyeluruh sebagai aktivitas kehidupan manusia seperti mimik, gerak-gerik, dan suara yang tadi saya jelaskan. Kemudian sebagai tanda pesan khusus, ini terbatas pada salah satu aktivitas kehidupan manusia untuk tujuan-tujuan khusus apa saja, seperti warna kuning, hijau, dan merah pada rambu lalu lintas, atau nada Morse sebagai tanda pesan untuk menyampaikan pesan berlalu lalang di laut, atau parfum yang biasa digunakan manusia sebagai tanda untuk memberikan suatu kelas sosial seseorang, atau bau kemenyan untuk yang sangat menyengat untuk tanda pesan menyampaikan suatu tanda seolah-olah tempat tersebut itu angker atau beraura mistis. Sedangkan pada pesan verbal sebagai bentuk konkret, pesan adalah bentuk bahasa lisan dan bahasa tulisan. Adapun tanda pesan yang non verbal adalah mimik, gerak-gerik, dan suara dan intonasi tertentu dengan mengkaitkan kategori verbal dan non verbal pada umumnya. Kemudian akan menghasilkan pengkategorian yang lebih rinci. Contohnya, tanda pesan verbal umumnya berupa semua bahasa lisan dan bahasa tulisan. Sedangkan contoh tanda pesan verbal dan khusus berupa tanda lisan dan bahasa tulisan yang penggunaannya secara khusus pada kalangan kelompok masyarakat tertentu. Kemudian bahasa kaum waria, misalnya akikah itu bermakna aku, cakra bermakna gagah, dan diana itu bermakna dia. Berikut adalah contoh tanda pesan nonverbal umum berupa mimik, suara, gerak-gerik, senyuman menandai kebahagiaan. Kemudian tangisan menandai kesedihan. Hardikan menandai kemarahan. Jadi contohnya seperti seperti orang yang marah kepada seseorang itu, contohnya itu dia itu kayak memunculkan mimik marah, mimik kesal seperti itu. Kemudian yang terakhir, contoh tanda pesan nonverbal khususnya berupa warna merah, tanda keberanian, dan warna putih adalah tanda kesucian, serta warna hitam adalah tanda berkabung, ya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya yang berjudul Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence pada tahun 2002 menyatakan bahwa keunggulan dan keunikan manusia berpusat pada makna yang berkembang secara cepat sejalan dengan perkembangan otak manusia pada dasar cuping depan otak manusia. Kemudian bentuk pesan-pesan tidak akan berarti apa-apa tanpa memaknainya. Untuk itu manusia menciptakan tanda-tanda pesan sebagai tanda untuk mengubah pesan yang bersifat abstrak menjadi konkret. Menurut Huta Suhud tahun 2002 dapat berbentuk yang pertama itu umum dan khusus, dan yang kedua itu berbentuk verbal dan non verbal.
Bentuk konkret umum dan khusus pesan sebagai tanda retorika dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu umum. Umum itu adalah tanda pesan yang digunakan untuk tujuan yang menyeluruh. Sebagai aktivitas kehidupan manusia seperti mimik, gerak-gerik, dan juga suara yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sebaliknya, tanda pesan khusus hanya terbatas pada salah satu aktivitas kehidupan manusia untuk tujuan-tujuan khusus seperti warna kuning, hijau, dan merah pada rambu lalu lintas, atau nada Morse sebagai tanda pesan untuk menyampaikan pesan berlalu lalang, atau parfum yang bisa digunakan seseorang untuk memberitahukan kelas sosial seseorang, atau bau kemenyan yang sangat menyengat sebagai tanda pesan untuk menyatakan suatu tempat seolah-olah keramat. Sedangkan tanda pesan verbal sebagai bentuk konkret pesan adalah bentuk bahasa lisan dan bahasa tulisan. Adapun tanda pesan nonverbal adalah mimik, gerak-gerik, dan suara dengan intonasi tertentu dengan mengkaitkan kategori verbal nonverbal pada kategori umum khusus akan menghasilkan pengkategorian yang lebih rinci. Contohnya itu tanda pesan verbal umum berupa semua bahasa lisan dan bahasa tulisan, sedangkan contoh tanda pesan verbal khusus berupa bahasa lisan dan bahasa tulisan yang penggunaannya khusus pada kalangan kelompok masyarakat tertentu. Kemudian bahasa kaum waria, misalnya akikah yang bermakna aku, dan cakra yang bermakna gagah. Kemudian ada Diana yang bermakna dia. Berikut contoh tanda pesan non verbal umum berupa mimik, suara, gerak-gerik. Senyuman menandai kebahagiaan. Kemudian tangisan itu menandai duka. Hardik menandai kemarahan. Terakhir contoh tanda pesan nonverbal khusus berupa warna merah, tanda keberanian, dan warna putih adalah tanda kesucian, serta warna hitam merupakan tanda berkabung. Penelitian yang dilakukan Dana Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya yang berjudul Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence pada tahun 2000 menyatakan bahwa keunggulan dan keunikan manusia berpusat pada makna yang berkembang cepat, sejalan dengan perkembangan cepat dalam cuping depan otak manusia, yang pada dasarnya komputer dan bahkan monyet terunggul pun tidak akan mampu menggunakan bahasa karena tidak mempunyai cuping depan otak untuk menghadapi persoalan makna. Kemudian pada hakikatnya pesan yang bersifat abstrak harus berubah agar konkret melalui tanda retorika. Rangkaian tanda retorika untuk yang tersusun dalam satu tulisan sehingga membentuk yang disebut dengan bahasa. Kemudian proses mengubah pesan menjadi tanda atau kode retorika disebut proses encoding atau penyandian. Adapun alat pengubahnya disebut encoder atau penyandi. Kemudian pembicara atau encode atau penyandi pesan sebagai tanda retorika ketika ditanggapi oleh halayak pendengar. Rangkaian tanda retorika yang membentuk bahasa itu harus ditafsirkan kembali sebagai pesan agar dapat dimaknai oleh halayak pendengar. Kemudian proses mengurai tanda retorika kembali kepada makna disebut recoding atau penyandian balik. Kemudian pemahaman tentang encoding atau penyandian pada pembicara dengan decoding atau penyandian balik pada halayak pendengar adalah penting untuk pengkaji proses pendengar atau pemaknaan pesan. Sekian presentasi dari saya Agus Triana, undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.